Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Hari ini saya kembali membuat sebuah video edukasi tentang pipeline. Saya ambil judul memahami 3 tahapan feed up, welding, dan NDE pada konstruksi underground gas pipeline. Video kali ini adalah lanjutan daripada video saya sebelumnya tentang 17 tahapan konstruksi pada underground gas pipeline. Feed up, welding, dan NDE ini adalah tahapan ketiga, keempat, dan kelima daripada 17 tahapan yang pernah saya buat sebelumnya. Ini adalah tampilan slide yang pernah saya buat sebelumnya. Ada 17 tahapan konstruksi. Yang saya bahas kali ini adalah tahapan ketiga, keempat, dan kelima. Berikut ini adalah beberapa istilah yang umum digunakan dalam pipeline. Yang pertama ada istilahnya KP ataupun kilometer point. Sebagai contoh, misalnya ada pipeline sepanjang 150 kilo, maka dia dibagi menjadi KP1 hingga KP150. Urutan KP-nya ditentukan berdasarkan flow dari fluida yang dialiri dalam pipeline tersebut. Misalnya flow dari kota A ke kota B, jadi awal poinnya di kota A, kemudian ending poinnya di kota B. Kemudian ada istilahnya stockpile, yaitu tempat penimbunan pipa sementara sebelum pipanya dibawa ke area pemasangan ataupun area stringing. Kemudian ada istilahnya double join. Ini adalah istilah menggabungkan dua buah pipa, dua batang pipa, misalnya pipa 6 meter di double menjadi 12 meter. Ini disebut dengan double join. Kemudian ada istilahnya string. String ini adalah istilah kepada beberapa buah pipa yang disambung memanjang, misalnya per 5 kilo ataupun per 10 kilo sebelum di tie in. Nanti pada saat dia disambung antara string ke string disebut dengan tie in. Ada lagi istilahnya main line ataupun jalur pipa utama sebelum dia disambung dalam kondisi tie in. Jadi main line ini bisa diartikan pembuatan string, jadi pipa ke pipa hingga menjadi sebuah string. Ini disebut jalur mainline. Kemudian ada istilahnya lagi tie in. Kalau saya memahaminya, yaitu proses penyambungan dua buah string. Ini disebut dengan tie in. Ini biasa dilakukan ketika pipanya sudah di lowering. Kemudian ada istilahnya lagi hot bending dan cool bending. Ini adalah berkaitan dengan metode pembendingan material. Ada pipa yang harus dibending ataupun dibengkokkan. Nah, ini besarnya radius ini menentukan apakah dia boleh dilakukan dengan cool bend ataupun dia harus dilakukan dengan hot bend. Ini tergantung dari radiusnya. Kemudian ada lagi istilahnya obstacle. Obstacle ini adalah area-area yang menghambat proses pekerjaan penyambungan pipeline, misalnya pada road crossing ataupun pada rawa-rawa ataupun pada parit-parit yang besar. Ini disebut dengan obstacle, yaitu daerah-daerah yang harus ditinggal sementara ataupun dilewati sementara. Ini disebut dengan obstacle. Masih banyak istilah lain yang umum digunakan dalam pipeline. Ada istilahnya road crossing, ada istilahnya river crossing, kemudian ada istilahnya HDD, ada istilahnya push pull. Nah, ini akan saya bahas dalam video-video berikutnya secara terpisah. Dalam video kali ini saya mencoba mengutip isi code lebih banyak daripada video-video saya sebelumnya. Apabila nanti dalam penyampaian saya ada yang keliru, tolong diabaikan, tidak perlu diperbesar-besarkan. Dan kalau memang ada senior-senior yang menonton video ini,
tolong dibuat advice-nya di kolom komentar. Ini menjadi masukan bagi saya dan mungkin juga bagi penonton yang lain semuanya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ada 3 pertanyaan mendasar yang wajib terjawab sebelum kita berbicara lebih jauh tentang welding. Yang pertama adalah acceptance criteria untuk pembuatan WPS dan PQR-nya ini mengacu ke kode yang mana. Kemudian acceptance criteria untuk welder testnya ini mengacu ke kode yang mana. Kemudian yang ketiga adalah acceptance criteria untuk production well-nya mengacu ke kode yang mana. Bagaimana cara menjawab 3 persoalan ini? Untuk menjawab 3 pertanyaan ini, kita harus mengetahui lebih dahulu construction code-nya. Kemudian timbul lagi pertanyaan, bagaimana caranya kita mengetahui construction code? Untuk mengetahui construction code, itu bisa dilihat di kontrak specification-nya ataupun di ITP-nya. Karena tidak semua orang bisa melihat kontrak, itu bisa juga dilihat di ITP. Jadi applicable code yang digunakan dalam sebuah project itu ada di kontrak specification dan ITP. Kita harus terbiasa dengan kontrak dan ITP apabila kita ingin memahami sebuah project. Ini adalah tampilan dari cover ASME B31.8 yang umum digunakan sebagai construction code untuk pipeline gas, untuk pipeline yang fluidanya gas. Ini adalah edisi 2018 yang merupakan revisi daripada edisi 2016. Kemudian berikutnya kita akan melihat scope-nya. Ini adalah tampilan dari daftar isi ASME B31.8. Di sini yang saya highlight adalah scope-nya. Ini adalah tampilan dari daftar isi ASME B31.8. Saya meng-highlight di poin scope-nya, yaitu di paragraf 802, untuk memverifikasi apakah benar bahwa ASME B31.8 ini bisa digunakan untuk pipeline gas. Ini adalah tampilan paragraf 802 tentang scope dari ASME B31.8. Di sini dijelaskan bahwa code ini mengcover design, fabrication, installation, inspection and testing of pipeline facilities used for transportation of gas. Nah, ini adalah paragraf yang menjelaskan bahwa ASME B31.8 bisa digunakan untuk pipeline yang fluidanya gas. Berikut ini adalah tampilan dari daftar isi yang menunjukkan lokasi pembahasan tentang welding, yaitu adanya di chapter 2 paragraf 823 tentang qualification of procedure and welder, adanya di halaman 20. Ini adalah petunjuk tentang bagaimana kita mengkualifikasi WPS-nya dan bagaimana kita mengkualifikasi weldernya. Ini adalah tampilan chapter 2 tentang welding. Di sini ada paragraf 820 tentang welding. Kemudian ada paragraf 821 general. Ini adalah paragraf 821.2 tentang welding prosedur. Jadi berdasarkan paragraf ini menjelaskan bahwa berdasarkan ASME B31.8, sebelum memulai pengelasan pada pipa, maka wajib terlebih dahulu dilakukan kualifikasi terhadap prosedurnya dan terhadap setiap welder yang akan melakukan pengelasan. Jadi kesimpulan dari paragraf ini
menjelaskan bahwa sebelum melakukan production well harus terlebih dahulu ada WPS dan ada pengetesan weldernya. Ini adalah paragraf tentang welding qualification yang menjelaskan bahwa untuk kualifikasi prosedurnya dan kualifikasi weldernya harus sesuai dengan Section 823 dari ASME B31.8. Ini adalah tampilan paragraf 823. Di sini disebutkan, ini bisa dilihat yang saya highlight, menjelaskan bahwa untuk kualifikasi welder dan prosedur ini bisa mengacu kepada ASME Section 9 ataupun API 1104. Jadi oleh ASME B31.8 untuk pembuatan WPS dan welder test, dia boleh mengacu kepada ASME Section 9 ataupun boleh juga mengacu kepada API 1104. Kemudian ini paragraf yang menjelaskan tentang kompresor station piping. Jadi untuk pipingnya, apabila dia dikualifikasi berdasarkan API 1104, maka mechanical testingnya juga harus mengacu kepada API 1104. Jadi tidak boleh dicampur aduk antara dua code, walaupun dia membolehkan ke dua buah code yaitu ASME 9 dan API 1104, tapi tidak boleh dicampur antara keduanya. Kalau memang mengacu kepada API 1104, mechanical testingnya harus sesuai dengan API 1104. Kemudian paragraf ini menjelaskan tentang welding proses. Jadi untuk pengelasan pipeline boleh menggunakan single proses ataupun satu proses, ataupun boleh menggunakan dengan kombinasi dua proses. Misalnya kombinasi antara GTAW dengan SMAW, ini dibolehkan. Berikutnya adalah paragraf yang menjelaskan tentang welding acceptance criteria, yaitu untuk production well. Jadi untuk production well-nya, acceptance kriterianya wajib mengacu kepada API 1104. Ini menjelaskan bahwa ASME B31.8 tidak punya acceptance kriteria tersendiri, beda dengan piping. Jadi untuk acceptance kriteria production well-nya, dia mengacu kepada API 1104. Jadi kesimpulannya adalah untuk WPS, kemudian welder test dan production well-nya semua mengacu kepada API 1104. Berikut ini adalah tampilan dari cover API 1104 edisi 2013. Ini bisa dilihat judulnya Welding of Pipeline and Related Facilities. Ini ada addendum bulan Mei 2016. Berikut ini adalah tampilan dari daftar isi API 1104. Di sini ada paragraf yang menjelaskan tentang skopnya, kemudian ada spesifikasinya, ada paragraf yang menjelaskan tentang prosedur, ada welding variable, macam-macam. Kemudian ini adalah tampilan dari scope. Saya meng-highlight dua posisi. Yang pertama menjelaskan bahwa API 1104 ini bisa digunakan untuk new construction dan in-service welding. Jadi bisa digunakan untuk new construction dan in-service welding. Kemudian di highlight berikutnya menjelaskan bahwa API 1104 ini juga berisi prosedur tentang NDE. Ada NDE radiografi, ada magnetic particle, ada liquid penetrant, dan ada UT
Ini prosedurnya juga dijelaskan dalam API 1104. Jadi tidak mengacu kepada ASME section 5 untuk metodenya, tetap mengacu kepada API 1104. Kemudian ini adalah tampilan sketch bagaimana kita membuat bevel untuk pipeline. Di sini bisa dilihat di pojok kanan atas ada tulisan menjelaskan reinforcement-nya. Jadi welding reinforcement-nya itu maksimum 1,6 mili yang recommended oleh code. Jadi ada ringnya 0,8 hingga 1,6 mili. Kemudian juga ada menjelaskan tentang gap. Gapnya 1,6 mili. Kemudian ketebalan pas ataupun filler pasnya itu ketebalannya kira-kira 3 mm. Yang saya tampilkan di sini adalah isi daripada API 1104. Ini adalah sketch code-nya, namun dalam implementasi di lapangan harus mengacu kepada WPS yang sudah di-approve bersama antara subcon dengan klien dan owner. Kemudian ini adalah tampilan dari alignment. Saya highlight sedikit tentang alignment. Di sini menjelaskan bahwa untuk offset ataupun high low itu tidak boleh lebih daripada 3 mm. Artinya maksimum high low yang dibolehkan adalah 3 mm. Kemudian berikutnya mengenai line up claim. Ini mengacu kepada WPS. Apabila memang WPS mewajibkan, kalau bahasa di code ini kan shall be artinya wajib pakai claim kalau untuk pipeline. Tapi ini tergantung daripada WPS yang sudah di-approve. Kemudian yang saya highlight 3 baris di bawah ini adalah menjelaskan tentang kapan claim itu bisa di-remove. Jadi klaimnya bisa di-remove setelah 50% daripada keliling lingkaran pipa itu selesai dilas. Kemudian 50% nya itu harus dibagi sama, dibagi rata, nggak boleh berat sebelah. Harus dibagi secara uniform supaya tidak terjadi tarikan yang menyebabkan kualitas pengelasannya tidak bagus. Penggunaan klem ini juga merupakan poin penting dalam proses feed up, karena ini menentukan kecepatan progres dan kualitas hasil pengelasan. Ini adalah tampilan kawat las yang umum digunakan dalam pipeline. Ini yang saya highlight adalah kawat las untuk carbon steel. Jadi untuk carbon steel yang biasa digunakan adalah E6010 untuk urut hot passnya. Kemudian untuk filler capping adalah E7010. Kemudian paragraf 75 menjelaskan tentang cuaca. Jadi cuaca juga harus diperhatikan ketika proses konstruksi pipeline. Ada saat-saat pengelasan ini tidak boleh dilakukan, misalnya dalam kondisi hujan ataupun dalam kondisi angin kencang. Bisa dilakukan, tapi dengan ada preventifnya, misalnya ada welding habitat yang bagus ataupun wind protection yang bagus untuk menjaga kualitas pengelasan tetap tidak keluar dari acceptance kriteria yang dibolehkan. Kemudian berikutnya mengenai clearance bottom of pipe dengan tanah. Jadi jarak bottom of pipe dengan tanah ini minimal 40 cm. Ini tujuannya memberi ruang kepada si welder ketika melakukan pengelasan posisi overhead, dan juga memberi ruang kepada orang tim NDT ketika mereka melakukan setting film untuk film radiografi. Kemudian berikutnya yaitu mengenai cleaning between bits. Jadi di sini menjelaskan bahwa antar bit pertama dengan bit kedua ataupun pas pertama dengan pas kedua ini harus digerinda. Jadi harus di cleaning, slacknya harus di cleaning terlebih dahulu, baru boleh dilanjutkan dengan pas berikutnya. Maka umumnya kalau untuk menjaga kualitas pengelasan, pipeline ini dipasangkan antara welder dengan grinder.
Jadi setiap welder dia didampingi oleh seorang grinder yang bertugas untuk menggerinda pengelasan setelah weldernya melakukan pengelasan setiap pas. Jadi ketika si welder selesai melakukan pengelasan, si weldernya bergeser, si grindernya yang masuk. Kemudian setelah grindernya selesai, grindernya geser, weldernya yang masuk. Ini dalam rangka menjaga kualitas pengelasan supaya tidak ada slack yang tertinggal antar pas pertama dengan pas berikutnya. Kemudian dalam slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang discontinuities. Jadi apa maksud discontinuities? Dalam pemahaman saya, discontinuities ini adalah ketidaksempurnaan pengelasan. Dia disebut discontinuities apabila masuk dalam ring toleransi. Jadi indikasi las ini yang tidak bagus. Dia terbagi dua. Ada yang masuk toleransi dan ada yang out of tolerance. Ketika dia masih masuk dalam toleransi, maka dia disebut discontinuities. Namun apabila dia out of tolerance, di luar dari batas yang ditoleransikan, maka dia disebut dengan defect ataupun cacat las. Jadi untuk discontinuities ini boleh ada dalam las-lasan. Tapi kalau untuk defect ataupun cacat las, karena dia udah out of tolerance, maka dia harus di repair ataupun harus dibuang dari area las-lasan. Nah, ini yang membedakan antara discontinuities dan defect. Ketika dia masuk dalam ring toleransi disebut discontinuities, namun ketika dia out of tolerance maka dia disebut dengan defect. Ini adalah tampilan sketch daripada IP, menunjukkan bahwa IP ini adanya di root pass. IP ini terjadi karena gapnya kecil. Jadi apabila dalam proses feed up gap yang dibuat itu kecil, maka kemungkinan besar pada saat pengelasan akan terjadi IP. Kemudian apabila IP ini terjadi, ditemukan ketika radiografi, maka yang harus dilakukan adalah membobok ataupun menggerinda hingga ke root passnya. Supaya defect ini bisa dibuang, harus digerinda hingga ke root passnya. Kemudian ini ada IPD. Jadi ini IP yang terjadi karena high low yang melebihi toleransi. Jadi akibat dari high low sehingga pada saat terjadi root pass ada bibir yang tidak termakan oleh las-lasan sehingga menyebabkan IPD. Adapun IP terjadi karena high low pipa. Ini juga adanya di root pass. Kemudian ada ICP, yaitu tidak terjadi penembusan antara satu sisi dengan sisi berikutnya. Ini terjadi pada pengelasan yang ada back well. Jadi ada bagian yang tidak tembus pada saat di back well. Kemudian berikutnya ada IF ataupun incomplete fusion. Ini terjadi karena adanya bagian yang tidak fusi antara well metal dengan base metal. Ini disebut dengan IF. Kemudian berikutnya ada IFD, yaitu incomplete fusion karena pendinginan. Jadi ada pendinginan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan pas pertama dengan pas berikutnya tidak terjadi fusi. Nah, ini disebut dengan IFD. Kemudian ada lagi IC ataupun internal concavity. Jadi ini root passnya cekung, jadi kurang nimbul, rootnya kurang nimbul. Ini disebut dengan IC. Ini berbeda dengan IP, tapi sama-sama adanya di root. Kemudian ada lagi burn through. Ini juga adanya di root pass. Ini terjadi karena ada well metalnya yang jatuh ke bawah seperti air yang menetes. Jadi ada bagian yang jatuh ke dalam pipa pada saat di root. Ini menyebabkan burn through.
Kemudian berikutnya ada slag. Slag ini adalah pembungkus kawat las yang ketika pengelasan dia melebur kemudian mengering di atas permukaan las-lasan. Ini disebut dengan slag. Ini berupa kotoran, ini harus dibersihkan. Slag ini terjadi karena kurang bersih pada saat penggerindaan. Jadi antar pas ini tidak digerinda sebelum diisi dengan pas berikutnya. Kemudian berikutnya ada porosity. Porosity ini adalah gas yang terperangkap di area las-lasan. Ini terjadi karena mungkin pada saat welder mengelas anginnya tidak diproteksi sehingga menyebabkan anginnya masuk area las-lasan dan dia terperangkap sehingga menjadi porosity. Kemudian berikutnya ada crack ataupun retak. Ada beberapa hal yang menyebabkan pipa ini retak. Di antaranya karena percikan air ketika pipa masih panas, las-lasan masih panas, ataupun pipa bergerak terlalu ekstrim. Ini juga bisa menyebabkan las-lasannya crack. Kemudian ada lagi undercut ataupun terkikisnya bibir baffle ataupun base metal. Jadi terkikisnya base metal pada saat capping. Ini salah satu penyebabnya adalah ampere yang terlalu tinggi ataupun pergerakan kawat las yang tidak seimbang. Berikutnya saya akan menampilkan beberapa foto proses pengerjaan welding pipeline. Ini adalah proses cleaning joinan sebelum di feed up dengan menggunakan wire brush ataupun gerinda. Kemudian ini pada saat di feed up, di sini ada kelihatan klemnya, external klem yang warna kuning. Kemudian ada masanya, posisi masa mendekati baffle untuk menghindari strike. Ini bisa dilihat yang warna kuning adalah klemnya. Ini juga proses feed up. Ini pipe sleeve ataupun kondom pipa. Ini bukan pipa mainline-nya, tapi ini sleeve-nya di area root crossing. Jadi ini untuk melindungi pipa induk dari beban lalu lalang di jalan. Dikasih pipe sleeve-nya. Ini ada kelihatan klemnya juga. Ini tanpa coating karena dia hanya sebagai sleeve ataupun kondom. Ini adalah pipa ketika di feed up dan di welding. Ada jarak clearance antara permukaan tanah dengan pipa, bisa dilihat. Kemudian ada weldernya, ada dua welder kiri kanan. Kemudian di sebelah welder ada grindernya, jadi satu orang welder dipasangkan dengan satu orang grinder. Jadi ada dua welder dan dua grinder yang terlibat dalam satu joinan. Welder masuk, grindernya geser, kemudian grindernya masuk, weldernya geser. Ini selang-seling. Setiap pas harus digerinda sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh code. Ini ada pengelasan pipa konkrit. Jadi satu sisi ada konkritnya. Ini digunakan untuk area-area yang berair seperti rawa ataupun tambak supaya pipanya tidak mengapung. Prosesnya disebut dengan push pull, yaitu ada push dan pull, ada dorong dan tarik. Jadi pipanya dilas di area darat, di area kering, kemudian setelah dilas, setelah NDT coating semuanya, pipanya ditarik ke area rawa ataupun area yang berair. Ini menghindari pipanya mengapung. Kemudian ini ada kelihatan weldernya melakukan pengelasan overhead. Ini ada identifikasi pipa, identifikasi joinan. Ini ada singkatan nama ZFD,
Ini adalah nama saya sendiri karena saya sendiri yang melakukan visual. Ini adalah pipa setelah dilakukan pengelasan yang sudah di visual. Jadi cappingnya ada 2 layer, kemudian di cleaning. Ini ada tulisan pipe number, heat number, dan lengthnya. Ini adalah identifikasinya, identifikasi pada setiap joinan. Jadi ini bisa saya jelaskan, ada tulisannya L dan R, artinya 2 sisi, left dan right, kiri dan kanan. Kemudian ada RH, root hot pass. Kemudian ada F123, filler 1, filler 2, filler 3, ada 3 filler. Kemudian ada C, ada capping. Jadi di sini menjelaskan bahwa welder root hot pass lain, kemudian yang filler capping juga lain. Ini terlibat 4 welder dalam satu joinan, terlibat 4 welder. Kemudian ada tulisannya ZFD, itu adalah inisial saya sendiri karena saya sendiri yang melakukan visual. Kemudian ada PMC nya, ada tanggalnya, ada pipe numbernya, ada nomor joinnya. Ini adalah identifikasi setiap joinan. Ini adalah pipa tie-in, joinan tie-in di bawah. Pipa sudah diturunkan di bawah untuk di tie-in. Ada welder, ada grinder, kemudian ada klemnya. 2 sisi, ada welder di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian di sebelahnya ada grindernya. Jadi selalu dipasangkan antara welder dengan grinder untuk menjaga kualitas pengelasan. Ini pengambilan foto dari sudut yang lain, posisi tie-in. 2 welder sedang melakukan pengelasan, kemudian grindernya standby di sebelahnya. Jadi welder selesai, grinder masuk, selang-seling. Ini adalah proses memasukkan pipa ke dalam pipe sleeve. Jadi di road crossing, di area-area jalan raya yang tidak boleh dipotong jalannya, tidak boleh diganggu, harus pakai boring ataupun truss boring. Setelah dibor, kemudian dimasukkan pipe sleeve nya, kemudian baru dimasukkan pipa induknya ataupun mainline-nya. Di sini ada spacer, dipasang spacer supaya tidak rusak coatingnya. Kemudian ini ada foto bagaimana pemotongan pipa dilakukan dengan menggunakan acetylene secara otomatis, bergerak secara otomatis. Ini untuk menjaga supaya baffle-nya tidak rusak, karena rusak baffle bisa menyebabkan kualitas pengelasan tidak bagus. Jadi pemotongannya harus rapi dan seragam. Kemudian ini adalah identifikasi pipa yang dipotong. Jadi pipa yang dipotong sisa itu pada saat tie-in itu harus ada recordnya. Ini ada tulisan saya sendiri, ada pipe number, kemudian ada heat number, kemudian ada length originalnya 12,7 meter, kemudian ada L1 nya, L sisa. Jadi ini panjang sisa pemotongan adalah 315 mili dari 12,7. Kemudian ini adalah dipotong dari kilometer sekian untuk tie-in pada tanggal 2 Februari 2014. Kemudian ada ZFD, saya sendiri sebagai QC yang menulis di pipa. Kemudian ini ada pada saat lowering. Kemudian ini adalah proses lowering. Jadi ujung pipanya harus ditutup
dengan end cap, dengan plat, kemudian dilas. Karena ini loweringnya parsial, jadi untuk mencegah supaya pipa ini tidak dimasuki benda-benda asing, misalnya tanah ataupun benda-benda asing lainnya, maka wajib diberi end cap, dipasang end cap. Dan end cap ini dilas harus kuat. Ini sebelum pipa ini tersambung dengan segmen berikutnya. Ini adalah foto bos saya dulu, komandan saya ini. Nggak tahu sekarang itu udah besar. Ini areanya dulu di area perkampungan, jadi banyak orang yang melihat langsung. Demikian video sharing saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, abaikan penjelasan yang keliru, kemudian jangan sungkan menulis kritikan ataupun saran di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.